Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derendi Kadil, NIM 0811818021. Nah, di sini saya dari kelompok 7 dengan mata kuliah konversi energi akan mempresentasikan materi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, adapun nama teman saya yang ada di kelompok 7 yang pertama itu adalah Muhammad Iqbal Fajri dengan 0411811006, Fidra Fajriani Kamil dengan 0411811008, Yuyun dengan 0411811014, dan saya sendiri dari Rendi Kadin dengan 41181021, Asman Nur Arifin dengan 41181306, Satrianto Magoga dengan 41181316. Nah, adapun materi pertama yaitu ada definisi. Kemudian di sini akan mendefinisikan yaitu pengertian PLTU. Nah, di mana PLTU itu sendiri memiliki pengertian adalah pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengendalikan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Nah, adapun bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator. Nah, generator ini dihubungkan ke turbin di mana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Nah, pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar serta MVO untuk start awal. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan dari definisi, lebih kurang maafkan. Saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asman Nur Arifin, NIM D0411811306. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai komponen pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pada slide ini diperlihatkan beberapa komponen yang digunakan untuk proses pembangkitan listrik dengan tenaga uap, seperti kondensor, generator, trafo, boiler, turbin, tabung boiler, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu boiler, di mana boiler ini berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas yang akan digunakan untuk memutar turbin uap. Nah, selanjutnya turbin uap ini berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanik. Nah, poros turbin ini dikumpulkan dengan poros generator, sehingga ketika turbin berputar maka rotor pada generator juga akan ikut berputar. Nah, selanjutnya generator ini berfungsi untuk mengubah energi putar tadi atau energi mekanik tadi yang berasal dari turbin menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya yaitu kondensor, di mana kondensor ini berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas atau uap sisa dari turbin uap tadi menjadi air dengan cara didinginkan lalu menuju kepada boiler, dan air tadi itu digunakan lagi untuk menggerakkan turbin uap. Nah, selanjutnya yaitu desalination plant atau unit desal, di mana ini berfungsi untuk mengubah air laut atau brine menjadi air tawar dengan metode penyulingan. Selanjutnya itu demineralizer plant yang berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral atau ion yang terkandung dalam air tawar, atau di mana air ini harus bebas dari mineral, karena jika air ini masih mengandung mineral berarti konduktivitasnya masih tinggi sehingga dapat menyebabkan GGL induksi pada saat air melewati pipa di dalam PLTU. Nah, hal ini dapat menimbulkan korosi pada peralatan pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya itu reverse osmosis atau RO, di mana ini digunakan untuk membran semi permeable yang dapat menyaring garam-garam yang terkandung pada air laut, sehingga dapat menghasilkan air tawar pada desalination plant. Nah, selanjutnya yaitu chlorination plant, di mana ini berfungsi untuk menghasilkan NaOCl untuk melemahkan atau mematikan sementara mikroorganisme laut. Nah, pada daerah water intake, di mana hal ini untuk menghindari terjadinya pergerakan pada pipa-pipa kondensor maupun unit desal akibat perkembangbiakan mikroorganisme laut tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hydrogen plant atau unit hidrogen, di mana ini digunakan sebagai pendingin generator. Nah, selanjutnya yaitu unit pelayanan abu, di mana ini merupakan boiler berbahan minyak atau fuel oil yang berfungsi untuk menghasilkan uap atau steam
yang digunakan pada saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantu. Nah, selanjutnya yaitu cool handling unit pelayanan atau unit pelayanan batubara, di mana ini digunakan untuk melayani pengolahan batubara, yaitu dari proses bongkar muat kapal di dermaga, penyaluran ke coal yard, sampai penyaluran ke coal bunker. Nah, sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NIM 0411811014. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kelompok saya, yakni mengenai prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi mungkin langsung saja. Tapi sebelum kita lebih lanjut mengenai prinsip kerja dari PLTU, di sini saya akan mencoba memberi pengantar mengenai bagaimana sih konversi energi yang terjadi pada PLTU itu sendiri. Jadi yang pertama, konversi energi yang terjadi pada PLTU itu energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Nah, proses energi kimia menjadi energi panas ini itu terjadi pada komponen berupa boiler. Kemudian proses yang kedua yaitu energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Nah, energi panas menjadi energi mekanik ini terjadi pada turbin. Selanjutnya untuk tahap yang terakhir, energi mekanik diubah menjadi energi listrik, yang dimana pada dasarnya kita semua tahu bahwa ada komponen bernama disebut generator, yang dimana dia fungsinya untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Baik, selanjutnya untuk prinsip kerja dari PLTU itu sendiri, saya akan mencoba memaparkan. Jadi baik, yang pertama, prinsip kerja dari PLTU itu pertama-tama air dimasukkan ke boiler hingga terisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Nah, dalam boiler air dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Yang kedua, hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Nah, yang ketiga, generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkanlah energi listrik dari terminal output generator. Nah, proses yang terakhir, uap bekas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air, yang dimana nantinya air yang telah didinginkan ini kemudian akan digunakan sebagai pengisi boiler. Jadi begitu siklus yang terjadi pada PLTU itu sendiri. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa proses yang pertama yaitu boiler diisi dengan air, yang selanjutnya dipanaskan, kemudian uap hasil pembakaran itu masuk ke turbin, yang dimana akan terjadi putaran yang mengkoppel langsung ke generator. Selanjutnya di generator akan dikonversi menjadi listrik. Adapun untuk hasil bekas keluaran turbin itu masuk ke kondensor, yang selanjutnya di kondensor itu air didinginkan untuk digunakan lagi sebagai pengisi boiler. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pastinya saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, di mana di sini saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian dari PLTU tersebut. Yang pertama yaitu keuntungan dari PLTU. Di sini dijabarkan beberapa keuntungan dari PLTU, di mana yang pertama itu dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar.
yang diantaranya seperti bahan bakar padat, cair, dan gas. Bahan bakar padat misalnya batu bara, kemudian jika cair misalnya bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Kemudian kalau gas itu seperti gas bumi. Kemudian yang kedua itu dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi. Kemudian yang ketiga dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Di sini maksudnya yaitu untuk hal pembebanan ke konsumen. Hasil dari PLTU dapat dikombinasikan dengan berbagai mode pembebanan ke konsumen, misalnya radial, tertutup, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu kontinuitas operasinya tinggi, di mana PLTU itu dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan relatif tinggi, dengan hasil yang relatif tinggi. Kemudian yang kelima itu usia pakai relatif lama. Ini disebabkan karena PLTU sendiri ini hanya membutuhkan air dan bahan bakar, di mana bahan bakar itu dapat ditemui di lingkungan kita yang mudah dirawatkan. Kemudian yang keenam yaitu efisiensi tinggi dengan menggunakan waste heat utilization. Di sini maksud dari waste heat utilization yaitu PLTU itu memanfaatkan limbah panas, di mana limbah panas ini dimanfaatkan untuk pembangkitan yang dapat dimanfaatkan tersendiri. Kemudian yang ketujuh itu hasil pembangkitan stream dapat digunakan untuk proses produksi. Kemudian yang kedelapan yaitu biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan lebih murah. Ini diakibatkan karena bahan bakarnya dan untuk pemeliharaannya sendiri dapat ditemui di lingkungan kita tersendiri. Kemudian yang berikutnya itu kekurangan dari PLTU. Di sini kekurangan PLTU yang pertama adalah sangat tergantung pada bahan bakar. Ini disebabkan karena pada produksi PLTU tersendiri membutuhkan bahan bakar untuk memanaskan air, di mana bahan bakar ini sangat berperan penting dalam memanaskan air, di mana air ini akan menjadi uap dan akan menggerakkan turbin uap nantinya, yang dimana akan mengkapel generator dan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua yaitu memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak. Ini dimungkinkan karena ketika air sudah menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin, nantinya akan diubah ke air lagi, di mana di sini akan terjadi proses pendinginan di mana dilakukan pada kondensator, di mana itu sangat perlu dan sangat banyak digunakan. Kemudian yang ketiga kerugian dari PLTU yaitu investasi awal mahal. Ini dimungkinkan karena pembuatan PLTU yang cukup memakan waktu sama kawasan yang luas untuk membangun PLTU sendiri, dan alat-alat yang digunakan pun membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kemudian yang keempat yaitu menghasilkan polusi udara. Ini dimungkinkan karena proses pembakaran dengan bahan bakar padat, cair, dan gas itu dapat menghasilkan polusi udara. Misalnya batu bara, di mana proses pembakarannya akan menghasilkan polusi udara seperti CO2 dan lain-lain yang dapat merusak udara sekitar. Kemudian yang kelima itu membutuhkan penanganan air umpan yang akan masuk ke dalam boiler. Kemudian keenam, menghasilkan limbah batu bara yang memerlukan penanganan khusus. Ini digunakan supaya limbah dari batu bara ini tidak dapat merusak lingkungan atau tidak terlalu merusak lingkungan jika adanya penanganan yang lebih
kita tata lebih cepat. Kemudian yang ketujuh adalah membutuhkan area yang lebih luas. Ini dikuatkan karena konstruksi dari PLTU sendiri memakan kawasan yang cukup luas. Kemudian ke-8 adalah startup membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini dapat terjadi karena proses pembangkitan PLTU itu pun sendiri membutuhkan waktu yang lama, di mana air harus mendidih dulu atau menguap dulu, baru proses penguapan energi listrik dapat berjalan. Dan dalam penguapan air tersendiri ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin itu yang membuat startup dari PLTU sendiri ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Saya lanjutkan ke teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0418181D006. Selanjutnya itu pada poin 5, yaitu PLTU yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang pertama itu PLTU yang ada di Indonesia itu PLTU Paiton. PLTU ini berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB, PT Paiton Energi, dan PT Java Power. Total kapasitas produksi sebesar 4.600 MW, mampu menyuplai listrik di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian selanjutnya itu yang ada di Indonesia PLTU Suralaya. PLTU Suralaya termasuk salah satu PLTU terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 3.400 MW. Berlokasi di Kecamatan Pulau Merak, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. PLTU ini mampu menyuplai listrik di Jawa hingga Bali. PT Indonesia Power Unit Pembangkit Suralaya adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap milik PT Indonesia Power atau IP, merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero. Yang ketiga itu PLTU Cirebon. PLTU yang berlokasi di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini memiliki kapasitas produksi hingga 6.600 MW. Saat ini pemerintah juga sedang membangun PLTU Cirebon 2 dengan kapasitas produksi yang lebih besar, yakni 1.000 MW. Proyek tersebut ditargetkan akan rampung pada tahun 2022 mendatang. Yang keempat itu PLTU Batang. Nah, PLTU ini merupakan salah satu proyek terbesar yang sedang dibangun. PLTU yang berlokasi di Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kendeman, Kabupaten Batang dengan luas tanah 226 hektar ini berkapasitas produksi sebesar 2 kali 1.000 MW. Kemudian PLTU Isogo. PLTU Isogo yang merupakan PLTU yang berada di Yokohama, Jepang. PLTU Isogo berada di sebuah semenanjung di kota pelabuhan Yokohama, Jepang. Semula, Isogo menjadi rumah bagi 2 unit PLTU berkapasitas masing-masing 265 MW. Kedua unit ini dibangun serial dan telah mulai beroperasi sejak 1967 dan tahun 1969. Keduanya dimiliki dan dioperasikan oleh sebuah perusahaan swasta, yaitu Electric Power Development Company atau disingkat J-Power. Pemerintah Yokohama bersepakat dengan J-Power mengganti 2 unit PLTU kuno dengan yang ultra modern dengan kriteria tenaga lebih besar, lebih bersih dan ramah lingkungan dan sangat efisien. Singkat cerita, secara bergiliran PLTU 2 kali 256 MW dihancurkan atau scrapped dan diganti dengan pembangunan 2 unit PLTU dengan kapasitas 600 MW. Unit pertama dibangun mulai 1998 dan mulai beroperasi tahun 2002. Sedangkan unit kedua dibangun pada tahun 2005 dan telah beroperasi pada tahun 2019. Kemudian PLTU yang selanjutnya itu adalah PLTU Scherer atau The Robert W. Scherer Power Plant adalah PLTU listrik di Joliet, Georgia di utara Macon, Georgia di Amerika Serikat. Pembangkit tersebut memiliki 4 unit pembangkit, masing-masing mampu menghasilkan 930 MW dan merupakan pembangkit listrik tenaga batubara paling kuat di Amerika Utara.
Setiap unit pembangkit memiliki kapasitas pengenal 945 MW, tetapi menghasilkan 880 MW. Unit pertama dibawa online pada tahun 982, unit tambahan dibawa online pada tahun 984, 987, dan 989 secara berturut-turut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Fajrani Kamil, NIM D0411818108. Sebelumnya mungkin telah dijelaskan mengenai pengertian, prinsip kerja, dan komponen-komponen yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, di Indonesia sendiri itu kita ketahui bahwa pembangkit listrik yang ada di negara kita ini didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap, di mana sebenarnya pembangkit listrik tenaga uap ini masih memanfaatkan bahan bakar berupa fosil yang sebenarnya merupakan bahan bakar yang sudah terbatas sekarang ini, sehingga pemerintah sendiri sudah berupaya untuk mengganti sedikit demi sedikit pembangkit listrik tenaga uap ini menjadi pembangkit listrik energi baru terbarukan, atau mengalihkan PLT konvensional menjadi energi baru terbarukan. Nah, mengapa demikian? Selain karena terbatasnya ketersediaan bahan bakar batu bara yang ada di Indonesia sekarang, dampak dari PLTU ini juga tidak main-main. Kita ketahui bahwa PLTU ini prinsip kerjanya dengan melakukan pembakaran bahan bakar sehingga menimbulkan emisi atau gas buangan yang akan di udara, sehingga menyebabkan berbagai dampak-dampak negatif seperti pencemaran udara dan akan berdampak bagi kesehatan manusia yang menghirupnya karena berupa karbon dioksida, dan juga kesehatan bagi lingkungan itu sendiri. Nah, karena adanya dampak negatif ini, maka pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh PLTU. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa gas buangan atau emisi itu didefinisikan sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak yang didispersikan ke udara, tergantung pada komposisi bahan bakar serta jenis dan ukuran boilernya. Jadi emisi merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang dapat berdampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, dari dampak tersebut kemudian PLN dan pemerintah sendiri berupaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan berbagai kebijakan. Yang pertama itu melakukan memonitor emisi atau gas buangan tersebut. Upaya pemonitoran ini dilakukan dengan mengamati hasil gas buangan dan juga sedikit demi sedikit berusaha mengembangkan energi baru terbarukan untuk mengganti pembangkit listrik konvensional ini. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang rendah karbon. Penggunaan teknologi rendah karbon ini contohnya seperti pembangkit USD, fuel switching atau pengalihan BBM ke gas pada PLTG, dan biofuel pada PLT diesel. Nah, yang ketiga yaitu upaya pemerintah yaitu mempromosikan penggunaan energi storage. Energi storage yang dimaksud di sini mungkin seperti baterai, pump storage, dan power bank. Lalu upaya yang keempat yaitu mengubah kebiasaan penggunaan energi dari pembakaran individual ke jaringan listrik. Misalnya itu penggunaan mobil listrik, kompor listrik, kereta listrik, moda transportasi listrik atau MRT dan LRT. Nah, yang kelima yaitu
mempromosikan penggunaan peralatan listrik yang efisien. Peralatan-peralatan listrik yang seperti kita ketahui sekarang yang bersifat induktif mungkin dapat dikurangi agar dapat menghemat penggunaan listrik di tengah tingginya konsumen listrik saat ini. Nah, yang keenam yaitu penghijauan dengan target 1000 pohon untuk setiap unit induk PLN. Seperti yang tercatat pada data, sampai akhir tahun 2018 itu sudah tercatat ada 34.974 pohon yang sudah ditanam di PLN. Penanaman pohon ini berfungsi untuk mengurangi gas karbon yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara yang merupakan bahan bakar utama dari pembangkit listrik tenaga uap ini. Nah, mungkin itu beberapa upaya dari pemerintah dan pihak PLN sendiri untuk mengurangi dampak negatif dari PLTU. Sementara kita sebagai masyarakat awam sendiri yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari PLTU itu secara tidak langsung mungkin ya, dengan melakukan penghematan energi, seperti misalnya beban-beban listrik yang mungkin tidak terpakai, tidak perlu kita sambungkan ke sumber listrik 24 jam agar penghematan energi ini bisa kita capai. Selain itu juga mungkin kita bisa mengurangi seperti penggunaan seperti kendaraan ataupun peralatan-peralatan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.